Tapi alhamdulillah Allah tidak lepas memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Terutama sampai saat ini alhamdulillah kita masih diberi jatah usia, karena tidak sedikit pada hari ini yang telah dipanggil hadiratnya. Dan untuk itu kita memohon pada Allah, semoga segala rangkaian syukur kita pada kesempatan ini, baik syukur secara itikad, lisan maupun perbuatan, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan harapan syukur kita diterima, semoga Allah memberikan jatah usia kita dalam kekuatan kesehatan, terutama jatah usia kita menjadikan jatah usia yang husnul khatimah. Dan juga kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, semoga kita dipertebal iman dan keislaman kita, sehingga kita diberi kemampuan untuk meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tidak lepas rahmat beserta salam semoga tercurah atas panutan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk seluruh keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya dari awal sampai akhir, termasuk kita. Mudah-mudahan dengan harapan nanti di yaumul akhir kita sama-sama mendapatkan syafaat ummah dari panutan kita, yaitu dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga kita bersyukur atas kudrat dari Allah, taufik hidayah serta inayahnya kita bisa berkumpul di rumah Allah, bahkan kita telah diberi kemampuan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan segala rangkaian ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, terutama dengan kita diberi kemampuan sholat subuh berjamaah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah, kita untuk menginjak, kita sama-sama untuk mempelajari ayat-ayat Allah. Mungkin dari segi nada ada yang menyampaikan, saya akan mencoba pada kesempatan ini meneruskan pelajaran yang telah lewat, yaitu dalam segi ilmu tajwid. Mudah-mudahan ini menjadikan kita diberi kemampuan melaksanakan membaca ayat-ayat Allah sesuai dengan keterangan wa idza quri'al Qur'an bila tajwidin wa huwa asim. Apabila membaca Al-Qur'an tanpa tajwid dosa. Bahwa kalau dari segi hukum syara kita mengetahui nama-nama dalam ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau ada suatu tempat atau suatu daerah tidak ada seorang pun yang mengetahui dari segi ilmu tajwid, itu dosa semua. Tapi kalau segi membaca itu fardu ain, jadi semua yang sudah dibalik dalam membaca Al-Quran tentunya harus kenal dengan patokan-patokan atau ketentuan-ketentuan dalam ilmu tajwid. Itu dalam segi membaca adalah fardu ain, kewajiban masing-masing. Tapi segi mengetahui ini namanya apa, ini namanya apa, itu adalah fardu kifayah. Nah, kita sama-sama untuk mempelajari. Bahkan saya mempelajari, seandainya juga saya mengharapkan apabila saya salah menyampaikan, mohon supaya dibetulkan, terutama ada koreksian dari semua, supaya kita nanti bisa sama-sama kembali yang sebenarnya. Baik, kita untuk melanjutkan sekarang ayat yang keempat, dan mulai dari Wal-Ladina, surat Al-Baqarah ayat keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mari kita sama-sama membahas ilmu tadinya. Yang pertama, walladzina wa. Di sana ada huruf alif lam. Ini alif lam, pada lamnya ada tanda tasdid. Nah, itu sebetulnya lamnya dua. Nah, di sini jadi wal, masuk ke lam yang kedua. Berarti lam yang pertama tidak jelas. Nah, yang lamnya tidak jelas itu di dalam hukum ilmu tadi, dalam hukum alif lam itu ada dua. Yang pertama yang dinamakan alif lam samsiah, dan yang kedua alif lam qamariyah. Nah, sekarang tinggal cirinya. Biasanya kalau sudah tahu ciri pasti tahu nama. Ya, saya sering mengungkapkan sukro, namanya sukro, cirinya berarti suuk di jero. Tidak mungkin yang cirinya suuk di jero itu comro, karena kalau comro cirinya oncom di jero. Nah, ini juga walladzi, cirinya alif lam samsiah, yaitu di mana huruf alif lam menghadapi huruf-huruf samsiah. Nah, sekarang huruf, baik itu huruf samsiah maupun huruf qamariyah, dua-duanya ada 14 huruf. Nah, yang supaya mudah menghafal, kita ambil dari huruf qamariyah. Huruf qamariyah itu dikumpulkan dalam kalimat abgi. Berarti abgi itu huruf alif, ba, ghin. Ha, ja, ka. Berarti huruf ha, jim, ka. Wa, kha. Berarti huruf waw, kha, fa. Aqi, ain, qaf, iya. Karena ti kan panjang, berarti qaf dengan iya. Jadi ain, qaf, iya. Ma berarti mim, ha. Nah, itu semuanya ada 14. Selain daripada huruf yang terkumpul dalam abi, hajaka, wa, aqima, itu semuanya alif lam samsiah, huruf alif lam samsiah. Seperti di sini walla, kan lam tidak ada dalam abi, hajaka, wa, aqima, kan tidak ada lam. Nah, berarti lam itu termasuk huruf samsiah, sehingga dibacanya wa. Jadi lam yang pertama tidak jelas karena masuk ke lam yang kedua. Karena di sini kebetulan pakai tanda tasdid, itu lamnya jadi dua, kan tasdid itu untuk mendobelkan huruf. Nah, itu huruf alif lam samsiah. Jadi sekali lagi hukum alif lam ada dua. Pertama alif lam samsiah, yang kedua alif lam qamariyah. Lanjutkan. Walladzina, zi itu dibaca panjang. Kalau dikasih nama, sebelum dikasih nama kita lihat cirinya. Zi, oh di sini hurufnya za berbaris kasroh atau za berbaris jr. Kan umumnya di Twitter itu kan Jabar JR PS artinya. Jadi Jabar 2 JR 2 PS 2 kalau tanwin. Nah, ini cirinya
Artinya di sini zal berbaris JR atau kasroh, secara umum kasroh, menghadapi ia mati itu dibaca panjang. Panjangnya 2 harakat. Jadi cirinya sekali lagi di sini zal berbaris kasroh atau JR menghadapi ia mati itu dibaca panjang. Jadi zi panjangnya 2 harakat. Nah, setelah mengetahui ciri ini namanya mad tabi'i atau mad asli. Nah, itu ciri yang ini. Kalau ciri keseluruhan mad tabi'i itu ada 3. 1, setiap huruf. Nah, jadi kalau ada kata-kata setiap huruf berarti huruf apa saja. Pokoknya huruf yang tercantum di dalam huruf hijaiyah 28 huruf. Jadi setiap huruf berbaris fathah atau jabar menghadapi alif. 1. Contohnya ba, berarti huruf ba berbaris fathah bertemu alif. Ba. Yang kedua, ciri mad tabi'i yang kedua yaitu setiap huruf berbaris kasroh atau JR bertemu ia mati. Seperti di sini zi, berarti hurufnya za barisnya kasroh ketemu ia mati, itu dibaca panjang 2 harakat, namanya mad tabi'i. Ciri yang ketiga yaitu setiap huruf berbaris doma atau PS menghadapi wawu. Contoh zu, itu za barisnya doma ketemu wawu. Nah, itu ketiga ciri itu dinamakan mad tabi'i. Jadi panjang 2 harakat. Karena mad itu artinya panjang, tabi'i tabiat. Tadi tabiat kasroh yaitu ya, tabiat fathah yaitu alif, tabiat doma yaitu wawu. Atau mad asli. Jadi aslinya itu asalnya dari mad tabi'i, semua panjang. Berubah nama, nanti ada ketemu apa, jadi berubah nama. Walladzina yu'minu, tuh ketemu lah. Ya, walaupun tidak terdengar akan ketemu lagi. Nun. Nah, ini cirinya apa? Nun berbaris doma. Ketemu huruf apa? Wawu. Ini kan nun PS nun atau nun wawu PS nun, berarti nun berbaris doma atau PS ketemu huruf wawu mati nun. Ya, berarti ini namanya mad tabi'i. Karena tadi mad tabi'i ada 3 ciri kan. Huruf berbaris fathah ketemu alif, huruf berbaris kasroh ketemu ya, huruf berbaris doma ketemu wawu. Di sini minu, nah kan doma ketemu wawu, mad tabi'i. Yu'minuna bima unzila ma'u. Nah, ini berubah sekarang. Bima asalnya mad tabi'i. Apa cirinya ini dikatakan mad tabi'i? Cirinya mim berbaris fathah atau jabar ketemu alif ma. Nah, sekarang ketemu lagi alif dalam kalimat lain atau dalam kata lain, berubah nama menjadi mad jaiz munfasil. Jadi mad jaiz munfasil itu apabila mad ketemu huruf atau di huruf yang pada kalimat lain atau terkumpul dalam 2 kalimat atau 2 kata, yaitu kalimat bima dengan unzila ma. Ini kan bisa dipisah, bima dengan unzila terpisah, berarti 2 kata atau 2 kalimat. Nah, berarti ini namanya mad jaiz munfasil. Jadi munfasil itu terpisah. Nah, karena berubah nama, tadinya mad tabi'i berubah nama menjadi mad jaiz, maka panjangnya pun berubah. Panjangnya pun berubah menjadi 3 harakat atau 4 harakat atau 5 harakat. Jadi 3 sampai 5 itu mau bisa ini 3, 4, 5 itu mad jaiz. Mad jaiz munfasil. Jadi mulut terpisah. Lanjutkan.
tanwin, nah berarti ada yang dinamakan idhar, ikhfa, idgham, iqlab. Karena dari segi hukum nun mati atau tanwin itu ada 4 hukum atau dibagi 4, yaitu pertama idhar, kedua idgham, ketiga iqlab, keempat ikhfa. Idhar, idgham, iqlab, ikhfa. Nah sekarang ciri ikhfa hanya ditahan selama 2 atau 3 kata. Boleh, boleh, itu dengung. Nah itu ikhfa. Tidak boleh. Nah tidak boleh. Kalau itu idhar jelas. Karena kan ikhfa itu sama antara jelas dan tidak. Idhar jelas, iqlab mengganti. Iqlab itu mengganti suara nun mati diganti dengan suara mim. Idgham memasukkan. Nah, jadi ini harus diikhfakan. Unzila ilai. Jadi jangan lain. Ya, dulu saya juga mengalami alif jari lam ya jabar lae nun rekap jabar ka ilai ka rekap mim ilaikum. Jadi jangan lain lay karena mad lain. Nah ini namanya mad lain. Ciri mad lain ada 2. Satu, setiap huruf berbaris fathah atau jabar ketemu ia mati. Ciri pertama bukan di sini. Ciri pertama lam berbaris jabar atau fathah, bertemu ia mati lay. Yang kedua, ciri madin yang kedua, setiap huruf berbaris jabar atau fathah ketemu wawu mati lau. Jangan lau, lau. Nah itu mad lain. Lanjutkan. Ilaika wa ma unzila wa ma asalnya matobi ketemu unzila, ketemu alif dalam kata unzila. Jadi berubah nama menjadi mad jahid munfasil. Seperti yang tadi cirinya kan sama. Ma udah pada ketemu alif unzila. Jadi berubah nama menjadi mad jahid munfasil, terpisah antara wama dengan unzila. Jadi wama mengandung arti, unzila juga mengandung arti. Beda dengan mad wajib, kalau dipisah tidak ada artinya dua-duanya. Unzila min qabl min. Nah, nun mati ketemu qaf. Kan qaf tidak ada di idhar, tidak ada di idgham, tidak ada di iqlab. Berarti ini namanya ikhfa. Jadi membacanya bukan min tapi min. Nah, ya, qablik. Nah, qablik. Nah, ini ba mati namanya qalqalah. Jadi ada pantulan. Huruf qalqalah ada 5 dikumpulkan dalam kalimat baju di toko ataupun bujadin. Baju di toko. Ba huruf ba, ju huruf jim, di huruf da, to huruf to, o huruf ko. Nah itu huruf-huruf qalqalah. Itu dipantulkan. Selain dari yang 5 huruf tidak boleh dipantulkan. Biasanya suka mempunyai penyakit pantulan seperti pada lam mati, nun mati seperti wabil, bil. Nah itu penyakit. Namanya taksil, ya, kesalahan kecil. Wabil minha. Nah itu tidak boleh dipantulkan. Jadi yang dipantulkan sekali lagi ada 5 huruf, yaitu batu di toko, bajin dan toko. Itu kan itu yang disebut qalqalah. Ini juga qab. Nah itu kan bannya mati. Itu qalqalah. Lik. Nah kalau kaf mati, kaf dimatikan, ya. Nah kan itu di atas ada tanda jim, waqaf jim, waqaf jaiz. Jaiz itu boleh dilanjutkan, boleh diberhentikan. Kalau diberhentikan, kafnya menjadi mati, itu namanya hams, sifatnya jadi lik. Ada desikan lik. Nah ini tidak boleh dipantulkan. Misal Allahu Akbar, nah, tidak boleh, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi jangan ada i-nya, karena tidak ada kokolah hab itu, ya, tidak ada pantulan, ada juga habs. Nah, ha. Lanjutkan. Wabil akhirati, wabil. Ini kan alif lam. Setelah alif lam bertemu alif, maka lamnya dibaca jelas, dinamakan ini alif lam qamariyah. Kan tadi alif lam qamariyah cirinya apabila alif lam menghadapi huruf yang dikumpulkan dalam kalimat abdi, hajaka, wafat, aqimah. Abdi berarti huruf alif bagin. Nah ini alif, ini huruf alif, berarti ini huruf qamariyah. Maka dibacanya lamnya jelas, wabil, wabil, jadi jelas lamnya, ya. Walaupun pada lam tidak ada kata mati, sudah ketentuan hukum apabila alif lam bertemu huruf-huruf qamariyah, maka lamnya dibaca jelas. Ya. A alif baris berdiri itu namanya mad badal, panjangnya 2 harakat. Khira ra itu dalam hukum ro itu dibaca tafhim. Ya. Hukum ro ada 3, 1 tafhim, 2 taki, 3 boleh tafhim, boleh taki. Ciri tafhim dalam hukum ro ada 4. 1, setiap huruf apa saja ya berbaris fathah, ya, ketemu ro mati. 1 ciri tafhim bin al, tebal al. Yang kedua, setiap huruf berbaris domah atau PS bertemu ro mati, ur, tebal ur. Yang ketiga, setiap ro berbaris jabar atau fathah, ro. Yang keempat, setiap ro berbaris domah atau PS, ru. Nah itu namanya tafhim di dalam hukum ro. Sekarang ciri tafhim dalam hukum ro. Nah itu ada 2. 1, setiap huruf berbaris kasrah bertemu ro mati, fir, in, tidak boleh pir, ya, pir, ir, fir, tipis. Nah karena taki, ya, ada 2 cirinya. Jadi 1, setiap huruf berbaris jr atau kasrah, kan pakai jr-nya, jr atau kasrah bertemu ro mati, fir, fir, jangan bir, itu tebal, tidak boleh. Fil, ri, ro berbaris kasroh, ri, berbaris kasroh tipis. Yang ketiga, boleh tafhim, boleh takim. Apakah itu tafhim ketemu huruf-huruf istilah? Artinya kalau pakai baris fathah ada vokal oknya, seperti kho, ro, shod. Nah kalau ketemu yang kayak gitu kan, kalau pakai baris fathah ada oknya, itu boleh tafhim, boleh taki. Walaupun itu secara umum tafhim, tapi ketemu huruf kho, itu boleh tafhim, boleh taki. Taki ketemu huruf kho, lalu ada vokal ok, itu pun boleh tafhim, boleh taki. Jadi ada 3 hukum di dalam hukum ro. Lanjutkan. Wabil akhirati hum yuhum mimati. Nah, ini mimati itu ada 3 hukum. 1, idhar safawi. Yang kedua, idgham mini atau idgham mutamatsilah. Yang ketiga, ikhfa safawi. Jadi ada 3 hukum di dalam mimati. Cirinya idhar safawi, cirinya setiap mim mati ketemu huruf selain ba dan mim. Nah, berarti ada katakan selain ba dan mim, karena huruf hijahnya itu 28, berarti huruf idhar safawi ada 26. Nah, jadi mudah, pokoknya selain ba dan mim itu idhar safawi. Jadi jelas melalui bibir, you kan tidak dengar, tidak you, tidak, you, ta, sa, ja, da. Jadi langsung tutup buka. Di situ kalau jatuh kan tak, you, tu, su, bu. Kalau kata mubah, ya,
Ini ciri idhar safawi sekali lagi. Setiap mim mati atau mim sukun ketemu huruf selain ba dan mim, itu idhar safawi. Ciri yang kedua, idgham mimi atau idgham mutamatsilain, cirinya setiap mim mati ketemu mim. Mim tuh ketemu itu jadi didengungkan. Selain itu tidak boleh didengungkan kalau selain badan mim. Kalau ketemu mim, idgham mimi atau idgham mutamatsilain didengungkan. Yang ketiga, ikhfa safawi, cirinya mim mati setiap huruf mim atau setiap mim mati ketemu huruf ba. Ba. Nah, jadi didengungkan. Kan tidak umba, imba tidak. Tapi imba, Nah, itu namanya ikhfa safawi di dalam hukum mim mati hurufnya ba. Di dalam ikhfa juga hukum nun mati atau tanwin ketemu ba, itu namanya ikhfa didengungkan. Asalnya misalnya min badu jadi mim ba, itu hukum nun mati. Nah, ini hukum mim mati. Ya. Yu, nah, ketemu lagi sekarang yu. Nah, ya berbaris doma. Bertemu wau mati, berarti namanya man tabi'i karena cirinya ya berbaris doma atau PS ketemu wau mati atau bi dua pinun. Nah, ini nu asalnya man tabi'i, ketemu huruf di akhir kalimat berubah nama menjadi man arid lisukun. Panjangnya man arid disukun 2 sampai 6, 2, 3 sampai 6. Kan kalau dalam beberapa kan suka dari bahan kedua kan. Wa bil akhirati hum yuqinun. Ada juga hum yuqinun. Karena boleh 6. Jadi 2 sampai 6 kakak. Ini namanya mad arid disebut. Lanjutkan. Ulaika la sudah panjang ya. Karena haknya dalam satu kalimat ulaika ini namanya mad wajib muttasil. Jadi bersatu. Mengapa dikasihkan bersatu? Karena ula dengan ika tidak bisa dipisah. Seperti malaika tidak bisa dipisah antara malah dengan ika. Kan sudah satu kata. Ulaika kan tidak bisa dipisah antara ula dengan ika, sudah bersatu. Maka ini dikatakan mad wajib muttasil. Karena ada kata wajib, ini tidak boleh kurang dari 6 kata. Ya. Ada juga yang pendapat 5 kata yang mad wajib. Tapi saya bukan dari referensi bukan ilmu tajwid dan umumnya 6 kata dalam hukum ilmu tajwid panjangnya. Ulaika lana, ini masih matobi kan di Quran yang di Mesir atau yang di Arab itu suka ada kata alif kecil, ya barisnya juga tidak berdiri jadi masih matobi. Hudan, nah ini tanwin. Ingat kalau ketemu tanwin, ingat kalau nggak idhar ifa, kalau nggak ifa itu, kalau nggak itu ifa. Nah kalau tanwin ketemu mim, jadi jangan dilihat tasdidnya. Ini sudah ketentuan hukum apabila tanwin atau huruf berbaris tanwin ketemu mim itu namanya idgham bigunnah. Ya. Idgham artinya memasukkan bi dengan gunnah dengung, masukkan ke mim dan didengungkan. Jadi membacanya ala hudam dengung. Jadi jangan ala hudam mir rabbihim. Nah, jangan didengungkan dulu. Nah, yang atau ciri idgham bigunnah, cirinya setiap nun mati atau baris tanwin ketemu huruf yang dikumpulkan dalam kata nun mim waw. Jadi kalau ketemu huruf-huruf tersebut nun mati atau tanwin itu masukkan dengungkan. Dan kalau ke nun dan kalau ke ya dai. Nah, itu idgham bigunnah. Lanjutkan. Mir rabbihim, mir ada nun mati ya. Nun mati sama dengan tanwin. Berarti hukum nun mati. Kata
Cuma idghamnya idgham bila guna. Jadi sekali lagi, idgham itu kan ada 6 huruf. Kalau mengatakan idgham saja, huruf idgham ada 6. Cuma idgham dibagi 2. Ada idgham biguna, ada idgham bila guna. Kalau idgham biguna 4 huruf, bila guna 2 huruf, yaitu lam dengan ro. Idgham memasukkan bila tanpa guna dengung. Jadi masukkan ke ro tidak boleh didengungkan. Tidak boleh begini. Hudan mir rabbihim. Tidak boleh mir. Nah, tidak boleh didengungkan. Nah, langsung aja. Mir rabbihim. Di sini dalam alif lam itu tidak boleh berhenti. Kalau berhenti ulangi dari sebagian kalimat. Itu. Lalu bisa diwakaf. Lam alif tidak boleh berhenti. Kalau berhenti mengambil lagi diulang dari sebagian kalimat. Ya. Lanjutkan. Wa ulaika. Tadi sudah nih sampai yang pertama. Ini sudah panjang, ketemu hamzah dalam satu kalimat atau satu kata. Ini namanya mad wajib muttasil, 6 harakat lamnya. Ulaika humul mu'mur. Ada alif lam, ketemu mim. Mim itu huruf komariah, maka lamnya dibaca jelas. Kan abdi hajaka wa khatimah. Dengan ada huruf mim, ma. Itu kan huruf mim. Maka lamnya dibaca jelas. Muflihun pun sudah sepanjang bertemu huruf di akhir kalimat atau di akhir ayat, namanya mad alif lisukun. Nah itu juga. Sekarang makhraj hurufnya kita ambil yang hampir sama aja ya. Waw, alif, lam, za. Sekarang huruf za. Za keluarnya dari ujung lidah dikenakan ujung gigi seri atas. Za, coba za. Zaza, zizi, zuzu, allazi, iza. Nah, dalam bahasa sekarang pakai za pertamanya iza aja. Pertama pakai jim. Umumnya bacanya idaya nasrullahi wal fath. Idaya bukan tam itu. Coba ada di Quran surah An-Nasr pakai za. Iza yang kedua pakai jim. Ya. Jadi za itu keluarnya dari ujung lidah dikenakan ke ujung gigi seri atas. Coba za. Zaza, zizi, zuzu, allazi, wa iza, izanya. Ya, itu pakai za. Namanya lasawiyah. Ya. Ya. Kita perhatikan susah mengucapkan kan ada di kata Baghdadi ya. Pakai za. Za itu termasuk huruf ifa dalam hukum nur mati. Jadi maksudnya za. Minal muzaini muzina muzazaniza. Nah, jadi kalau susah banget cari yang keluar dari ujung lidah kena ujung gigi ke atas. Lihat di makhraj huruf di kitab Baghdadi ada. Ya, ke sana. Jadi kalau udah apa-apa tinggal berubah huruf aja. Ya. Ini za itu suka tentukannya dengan dal. Kalau dengan dal dengan dim. Nah, sekarang dal dari mana keluarnya? Kalau dal keluar dari ujung lidah kena pangkal gigi bagian atas. Nah, ya kenakan lidah. Tekan dulu. Nah, ini gigi Pak Haji. Ini lidah. Tekankan ini gigi ya. Tekankan di belakangnya. Pangkal berarti ya. Ujung pangkal gigi atas. Tekan. Dibuka dada didi dudu alhamdulillah. Nah kita kan alhamdulillah. Orang Jawa paling pintar mengucapkan da. Kamana dudi. Nah kamana dudi. Tapi orang Jawa kalah oleh orang Sunda mengucapkan ain. Kadang-kadang orang Jawa mengucapkan malaihim. Nah orang Sunda malaihim. Ya, an'amta. Orang Jawa kan ngamta. Ada ya, yang ngamta.
Nah, jadi orang Jawa pintar mengucapkan budi. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah ini alhamdulillah. Ja. Ya. Jadi jangan tentukan dengan da. Jadi iza, ja, ida, ida, za, ja. Jangan tentukan. Lanjutkan. Yang sering tentukan lagi za dengan zo. Walaupun keluarnya sama, tapi sifatnya beda. Kalau za tadi keluar dari ujung lidah karena ujung gigi seri atas, ya, bibirnya biasa ke samping za. Kalau zo kena ujung lidah karena ujung gigi seri atas, agak dicukupkan sedikit zo, 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 zizi, zuzu, azim, azim. Nah itu pun jangan terjebak dengan dal. Harus kan astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Makanya pakai itu jangan kayak kamu dah. Astagfirullahaladzim. Berdiri ceritanya berdiri adim. Maksudnya azim. Ya, azim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pakai za, pakai zo. Ya, kalau pakai dal azim, beda azim. Sama sih keluar cuma sifat yang beda. Azim, jadi azim, azim. Shadaqallahul azim. Pakai zo, itu bukan pakai za. Ya, ya lanjutkan. Itu yang saya tentukan da dengan za, za dengan zo. Iya sudah. Ya itu yang umum, yang agak sulit-sulitnya. Huruf sin jangan tertukar dengan sa. Ya, sa. Kalau sa keluar dari ujung lidah karena ujung gigi seri atas. Sa, coba sa. Mimithlihi. Summa. Kan tidak summa kan, tidak summa, tidak summa, summa. Nah, mimithlihi. Ya, mimithlihi. Kumis tipis. Kumis tipis. Nah, ini alif. Nah, itu. Jadi ujung lidah karena ujung gigi seri atas. Itu sa. Lalu sekarang sin harus beda dengan shin. Kalau sin itu keluar dari ujung lidah karena ujung gigi seri atas dan bawah. Sin, coba sin. Sasa, sisi, sisu, as, is, us, bismi. Bismi. Jangan tertebak dengan shin. Kalau shin tengah-tengah lidah ditarik ke atas. Shin, shasha, ashhadu, barrosh, panash. Bang kayak barrosh, panash. Si bapak jadi gitu pak dia rasa cici. Mana dan mahrot huruf shin, barrosh, panash, shir. Jadi sepuh kampung mana yang latih makan agak bahaya pakai shin, shir. Beda sama kebayang tuh sir, hasilnya kayak gitu kan? Shir, do, shir, pakai shin, ya. Ashhadu, ashhadu. Coba orang bacakanlah dua kali syahadat, kan pada nikah. Ashhadu, kalau ashhadu. Bakat Google buat dari jabatan asal-waan. Ashhadu. Ini dengan ashhadu. Ya, itu ya. Itu di dalam Rajul Huruf. Barangkali itulah yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama mempelajari ilmu tajwid dalam Al-Quran ini menjadikan syifa, menjadikan obat, baik obat lahir maupun batin, dan menjadikan rahmat. Bila tidak lepas kita sama-sama untuk mendoakan yang bagi sakit, karena tidak menutup kemungkinan kita meninggalkan rumah masing-masing, meninggalkan keluarga, meninggalkan tetangga, saudara, bahkan kita pun yang hadir pada saat ini dan sedang diuji oleh Allah yang berupa penyakit. Dengan keberkahan, dengan hikmah daripada Al-Quran, semoga Allah mengangkat atas segala penyakit dan mengganti dengan kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya syafi'al amrad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rupanya yang telah saya sampaikan mohon atas segala kekurangannya. Allahumma bi'afika
Farid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti insyaallah مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم